Shalom saudara-saudara, selama beberapa minggu ke depan memasuki minggu Prapaskah ini, kita akan sama-sama merenungkan beberapa peristiwa yang terjadi menjelang Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Kita akan mengawali dengan kisah di Taman Getsemani yang dicatat oleh Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Saya hanya akan membaca ayat 39 sampai 42 saja, selebihnya silakan saudara-saudara membaca secara pribadi keseluruhan dari perikop ini. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Saudara, ketika menghadapi pergumulan yang begitu berat di dalam hidup, apa yang saudara lakukan? Umumnya manusia akan melakukan satu di antara dua hal ini. Berusaha dengan kekuatan sendiri dan mengikuti jalan pikirannya sendiri, atau datang mendekat kepada Tuhan dan berdoa. Nah, Lukas, saudara, mengawali perikop ini dengan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun, di mana Taman Getsemani berada di situ, dan Tuhan Yesus pergi ke situ sebagaimana biasanya. Hal ini menandakan saudara bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini setiap malam Tuhan Yesus pergi ke situ untuk berdoa. Dan kemudian dilanjutkan dengan perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk berdoa supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan diakhiri dengan kenyataan bahwa ternyata para murid tertidur dan mereka tidak berdoa. Dan di tengah-tengah perikop ini, Lukas menceritakan bahwa Tuhan Yesus berdoa dalam situasi yang sangat berat dan penuh dari pergumulan itu. Saudara, seperti apakah pergumulan Tuhan Yesus menghadapi salib? Bagi sebagian kita mungkin memandangnya sebagai hal yang biasa, apalagi kita sudah mendengar dan membaca kisah ini berkali-kali, bahkan sudah sangat sering, sehingga makna dari pergumulan dan beratnya penderitaan yang dihadapi dan dialami oleh Tuhan Yesus ini kadang-kadang kehilangan maknanya bagi kita. Namun saudara, kitab Injil memberikan gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana beratnya pergumulan Tuhan Yesus menghadapi salib. Dia memang Allah, saudara, tapi kita jangan lupa bahwa dia juga adalah manusia. Matius mencatat bahwa saat itu dia sedih dan susah. Markus mencatat dia sangat takut dan gentar. Lukas mencatat dia sangat ketakutan atau lebih tepatnya berada dalam penderitaan. Nah, apakah yang membuat Tuhan Yesus begitu sedih, susah, gentar, dan sangat ketakutan sampai dia mencucurkan peluh seperti titik-titik darah itu? Tentu semuanya itu, saudara, bukan semata-mata karena dia dikhianati oleh Yudas, muridnya sendiri. Dia ditinggal oleh murid-muridnya. Dia disangkal oleh Petrus, salah seorang murid terdekatnya. Dan dia juga dikatakan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Juga saudara, bukan karena sebentar lagi dalam kematiannya dia akan disebut sebagai pemberontak seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya 53. Ia akan ditangkap sebagai penyamun, dianggap sebagai penghujat dan penyesat. Dan kematiannya disalib dianggap sebagai hukuman atas orang-orang yang sangat jahat dan terkutuk. Saudara, dalam doanya Tuhan Yesus bicara soal cawan dari Allah. Nah, di dalam perjanjian lama, cawan dikaitkan dengan penderitaan dan murka Allah atau hukuman Allah atas dosa manusia. Alkitab berbicara beberapa kali tentang penggambaran murka atau hukuman dengan sebuah cawan yang harus diminum. Jadi bayangkan murka Allah atas seluruh dosa manusia ditimpakan kepadanya. Dan Tuhan Yesus tahu persis apa yang akan dia hadapi ketika dia akan menyerahkan nyawanya tersebut. Saudara, apa yang bisa kita renungkan dari kisah Taman Getsemani ini? Saudara, di dalam seluruh perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, dia sering kali mengatakan bahwa dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapanya. Tidak pernah sekalipun dia melakukan sesuatu di luar dari apa yang menjadi kehendak Bapanya. Nah, dalam doanya di Taman Getsemani ini dia memohon jikalau Bapanya mau, cawan itu lalu daripadanya. Tapi bukan kehendaknya, tetapi kehendak Bapa. Nah, dalam kehidupan kita, saudara,
seberapa besar kerinduan dalam hati kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita yang di sorga. Berapa banyak kehendak Bapa yang kita tahu dan berapa banyak yang kita lakukan dan kita gumulkan dengan sungguh-sungguh. Memang sejujurnya kita mengakui bahwa ada banyak kehendak kita pribadi yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Namun saudara, apakah ada kerelaan untuk taat dalam diri kita? Kerelaan untuk menselaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa kita. Kedua saudara, Injil seringkali menggambarkan kehidupan Tuhan Yesus yang begitu intim dengan Bapanya. Dia seringkali memisahkan diri dari keramaian dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Hubungannya dengan Bapa adalah hal yang terpenting dan terutama, bahkan ketika orang banyak sekali yang mencari-cari dan membutuhkan pertolongannya. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mengabaikan hubungannya dengan Bapanya. Nah, bagaimana dengan kita? Saya yakin secara teori kita tahu doa itu penting. Bahkan begitu penting. Dan kita mungkin merasa bersalah kalau kita tidak melakukannya. Namun saudara, kebanyakan di antara kita mungkin menganggap doa lebih seperti beban daripada sesuatu yang menyenangkan. Kita mungkin berdoa setiap hari. Namun apakah doa kita memuaskan? Apakah kita merasakan hadirat Allah saat berdoa? Dalam prakteknya, bagi sebagian kita doa mungkin seringkali membingungkan dan penuh dengan kekecewaan. Namun terlepas dari apa dan bagaimana pengalaman doa kita selama ini, di mana tentu banyak faktor dan penyebab mengapa kita mengalami hal seperti itu, namun di sini kita melihat sesuatu yang indah. Tuhan Yesus selalu memprioritaskan hubungannya dengan Bapa. Bahkan dalam perikop ini kita melihat dalam kegentarannya menghadapi salib dan cawan murka Allah itu, dia menghadapinya dengan terlebih dahulu berdoa kepada Bapanya. Memasuki masa Prapaskah ini, mungkin ada sebagian kita yang berpuasa atau melakukan latihan-latihan rohani tertentu. Atau mungkin kita tidak melakukan persiapan-persiapan yang khusus. Saudara, mari menjalani masa Prapaskah ini dengan banyak berdoa, membaca firman, dan bergumul soal hubungan kita dengan Tuhan. Mari minta Tuhan memberikan kepada kita kerelaan untuk taat, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Supaya waktu-waktu yang kita jalani dalam kesementaraan ini menjadi kesempatan di mana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita yang di sorga. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.